Kisah diawali di sebuah area konstruksi yang dikelola oleh Garcia Family yang tepat saat itu, sang mandor bernama Levon memberikan instruksi pada para tukang bangunan, menyemangati mereka dengan uang bonus yang menunggu di depan sana. Levon sendiri sangat dipercaya oleh Garcia Family yang bahkan mereka memperlakukan Levon layaknya keluarga. Tak jarang Kandawa pun hadir di tengah mereka, misalnya saat Jenny Garcia yang sering kali jajan dengan uang perusahaannya membuat Joe Garcia si ayah pusing dibuatnya. Sementara sang ibu bernama Carla malah memakluminya dan Levon menimpalinya dengan senyuman atas semua tingkah yang Jenny lakukan. Namun tiba-tiba saja datang segerombolan debt collector yang menghajar salah satu pekerja. Levon yang melihat sempat menenangkan keadaan. Namun karena para debt collector tersebut malah semakin menjadi, maka dengan senang hati Levon menghajar mereka semua. Jenny melihat kejadian tersebut dan terpukau dengan kemampuan Levon. Dan disinilah sedikit terungkap bahwa Levon adalah seorang mantan marinir. Jenny berjanji tidak akan melaporkan perkelahian tadi pada ayahnya, asalkan Levon selalu berada di pihaknya tiap kali Jenny bertengkar dengan ayahnya. Dan tepat di hari ini adalah jadwal Levon untuk mengunjungi anaknya bernama Mary, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Dr. Rod si kakek alias mertua dari Levon. Hubungan Levon dengan mertuanya sendiri sangatlah buruk semenjak kematian istri Levon atau anak dari Dr. Rod yang sebut saja dia Sarah. Sampai saat ini Rod percaya bahwa Levonlah yang telah membunuh Sarah, yang selama itu pula Levon mencoba meyakinkan bahwa Sarah mengakhiri hidupnya sendiri akibat depresi yang dialaminya. Namun Rod tak percaya dan sangat membenci Levon, bahkan dia berencana untuk memisahkan Levon dan Mary bagaimanapun caranya. Di malam harinya, Jenny menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di sebuah klub malam yang menjadi ikon pergaulan bebas di daerah tersebut. Yang tanpa mereka sadari di klub malam tersebut, ada satu pasangan bernama Viper dan Artemis, komplotan sindikat perdagangan manusia yang sedang mencari mangsanya. Saat beralih pada sebuah bar, Jenny memesan minuman pada bartender. Namun bartender tersebut memperlihatkan gelagat yang mencurigakan yang ternyata dia adalah komplotan Viper dan Artemis. Melihat sosok Jenny sesuai dengan kriteria yang dicarinya, maka bartender tersebut memberikan tanda pada Viper dan Artemis untuk datang ke barnya. Sejenak mereka pun menunggu kesempatan agar Jenny menuju toilet, di mana lokasinya sedikit terpisah dari bar tersebut, yang saat keluar toilet, bruk. Mimpi buruk bagi Jenny karena saat ini dia menjadi korban penculikan. Keesokan harinya, Levon pun sedikit heran dengan kehadiran polisi di lokasi kerjanya, dan alangkah terkejut Levon saat mengetahui jika Jenny telah hilang. Joe merasa pesimis jika polisi akan menemukan anaknya jika dilihat dari respon polisi saat menerima laporannya. Mengetahui bahwa Levon adalah mantan mariner, mantan kurir beradrenalin tinggi, tentara bayaran bersama Sylvester Stallone, satu tongkrongan dengan Dominic Toretto. Maka Joe meminta bantuan Levon agar bisa menemukan anaknya yang bahkan sampai dia rela menyerahkan uang simpanan yang dimilikinya. Namun Levon mengatakan bahwa dia bukanlah Levon yang dulu. Dia hanyalah tukang bangunan biasa, the working man, si pekerja keras yang saat ini sedang berusaha untuk mempertahankan hak asuh anaknya. Keesokan harinya diam-diam, Levon pun mendatangi mantan rekan marinirnya bernama Gani, yang kini telah kehilangan penglihatannya, di mana kedatangan Levon disambut oleh sebuah anak panah. Saat itu Levon menceritakan semua masalahnya pada Gani dan mengungkapkan niatannya untuk menyelamatkan Jenny. Gani pun mengingatkan bahwa Levon tak boleh setengah-setengah untuk menghadapi lawan yang akan dihadapinya. Maka berbekal tekad yang dibawanya saat ini, Levon kembali menemui Joe dan istrinya. Levon berjanji bahwa dia akan menemukan Jenny. Saat itu juga Levon memulai upayanya dengan melakukan pengintaian pada sebuah bar yang Levon curigai sebagai lokasi di mana hilangnya Jenny. Keyakinan
Levon semakin bertambah tatkala dia melihat si bartender sering kiali mendapatkan salam tempel dari pelanggannya tanpa alasan yang jelas. Maka Levon memasang alat pelacak di mobil si bartender dan mengikutinya sampai ke rumahnya. Tanpa basa-basi pula, Levon pun menerobos masuk ke rumah si bartender langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Karena si bartender berlaga bodoh karena sedang mengisap narkoboy. Levon pun menginterogasinya dengan lebih keras. Namun tanpa diduga, dua teman si bartender datang di tempat yang sama, terpaksa Levon menghabisi semuanya sebelum mendapatkan informasi apapun. Saat melihat jasad yang ada di hadapannya, Levon menyadari bahwa dia sedang berurusan dengan mafia Rusia. Saat itu, Levon pun mengambil uang kedua mafia tersebut, yang lantas dia kembali mengintai di dalam mobilnya, berharap akan ada yang mendatangi rumah si bartender. Dan benar saja di pagi harinya, Levon mendapati mafia Rusia bernama Wolo yang datang bersama kedua keponakannya. Wolo marah bukan main di hadapan kedua keponakannya bernama Danya dan Vanko. Saat dia tak bisa menemukan uang yang dibawa oleh anggotanya, mereka pun memanggil jasa cleaner untuk membersihkan TKP. Lalu kemudian mereka pun pergi dan Levon mengikutinya. Kali ini target pengintaian Levon pun berpindah, yang saat itu Levon melihat Wolo tengah bertengkar dengan istrinya. Saat sang istri dan dua keponakannya pergi, Levon langsung saja menyelinap masuk tanpa menghiraukan kamera pengawas yang merekam gerak-geriknya. Saat tersadar, Wolo mendapati dirinya sudah terikat di atas kursi dengan air kolam sebagai ancamannya. Sempat Wolo mengira jika Levon adalah mafia saingan yang merampas uang-uangnya, namun Levon dengan tegas membantahnya. Levon bertanya kemana Wolo membawa korban penculikannya, yang saat mendengar pertanyaan Levon tersebut, Wolo tiba-tiba saja sangat kesal pada seseorang bernama Dimi mencaci makinya dalam bahasa Rusia karena telah menyeret Wolo dalam masalahnya. Dirasa informasinya cukup, tanpa pikir panjang Levon pun menenggelamkannya. Kemudian Levon pun memanggil jasa kebersihan yang sama dan lantas pergi begitu saja. Tepat saat Levon pergi, datanglah kakak dari Wolo bernama Simon. Dia adalah salah satu petinggi di kelompok mafianya, sekaligus ayah dari Danya dan Vanko. Melihat sosok pembunuh Wolo di sebuah rekaman CCTV, saat itu juga dia memerintahkan kedua anaknya untuk mencari pria yang telah berani berurusan dengan mafia besar seperti dirinya. Di tempat lain, Levon saat ini menghubungi mantan rekannya di Satuan Marinir yang kebetulan kini dia bekerja sebagai petugas kepolisian. Levon bertanya soal mafia Rusia bernama Dimi. Mendengar nama tersebut, sontak saja rekannya ini mengingatkan Levon untuk berhati-hati karena Levon telah berurusan dengan salah satu jaringan mafia Rusia yang cukup besar di Amerika. Tak banyak informasi yang didapatkan darinya. Namun rekannya ini menunjuk sebuah bar bernama Hetis yang seringkali digunakan mafia Rusia untuk menjalankan bisnisnya ini. Malam itu juga Levon mendatangi bar yang dimaksud sengaja datang dengan gelagat mencolok, memperlihatkan sepucuk pistol di celananya, yang saat seseorang menghampirinya, Levon pun langsung saja memperlihatkan sejumlah uang, berpura-pura menawarkan kesepakatan bisnis dengan bos di bar tersebut. Dibawalah Levon ke hadapan ketua geng motor sekaligus penguasa bar tersebut. Pria ini bernama Dutch. Namun si Dutch ini tak percaya begitu saja pada Levon karena dia mencium aroma polisi dari Levon. Maka saat itu juga Dutch memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Levon. Namun, dengan senang hati Levon menghajar mereka semua. Melihat gerakan Levon, sekilas saja Dutch tahu betul jika Levon bukanlah seorang polisi, melainkan mantan marinir yang sangat terlatih seperti dirinya. Dan melihat keseriusan Levon, Dutch pun sepakat untuk menjual narkotikanya pada Levon. Dan sebagai sampelnya, Dutch meminta agar Levon datang di sebuah restoran. Keesokan harinya, tibalah Levon di restoran yang dimaksud, yang ternyata kedatangannya disambut oleh Artemis dan temannya si Brewok.
Levon diberikan sebuah telepon genggam untuk mendapatkan sampel narkotikanya, yang saat Dutch menghubunginya, Dutch berkata bahwa sampel narkotikanya sudah ada di bawah kursi mobil Levon. Tanpa pikir panjang, Levon pun langsung membuangnya. Saat berada di penginapannya, dari handphone si bartender, Levon pun baru menyadari satu sosok pria yang selalu terlihat di bar dan juga klub malam orang tersebut tak lain adalah Viper. Rupanya mafia Rusia bernama Dimi memiliki bisnis semacam prostitusi paket premium, di mana pelanggannya bebas memilih wanita manapun yang diinginkannya, dan tugas Viper dan Artemis lah untuk menculik wanita pesanan pelanggannya. Di malam ini, Viper dan Artemis pun sedang mengantar Jenny pada pria yang telah memesannya, yang sebut saja dia si Dontol yang sudah tak sabar untuk melampiaskan nafsunya. Namun alih-alih adegan ranjang yang happy ending Jenny, ternyata memberontak sampai-sampai menggigit wajah si Dontol. Dan Artemis pun kena marah oleh pelanggannya. Di malam yang sama pula Dutch kembali menghubungi Levon untuk mengabarkan pertemuan akan bisnis narkotika yang sesungguhnya, di mana Levon diminta datang ke sebuah hotel dan ia harus mengenakan jas. Saat itu Dutch pun memperkenalkan Levon pada bosnya, yang seketika raut rasa lega tergambar dari wajah Levon saat mengetahui jika upayanya sudah ada di jalan yang benar, karena orang yang ada di hadapannya saat ini tak lain dan tak bukan adalah Dimi. Kesepakatan pun terjadi tanpa perdebatan, di mana Levon menggunakan ID palsunya sebagai identitasnya. Dengan menahan amarahnya lagi-lagi, Levon membuang semua narkotikanya. Di malam harinya, Levon bermaksud untuk melakukan pengintaian di bar Hetis, berharap dia akan menemukan Viper, namun tanpa diduga saat itu Artemis dihubungi oleh Danya dan Vanko mengirimannya sebuah foto dari sosok pembunuh Wolo. Artemis yang melihat Levon ada di luar sana sontak saja dia pun langsung melaporkannya. Yang tak butuh waktu lama bagi Danya dan Vanko pun datang menyergap Levon. Sontak saja Levon melarikan diri dengan mencuri motor di bar tersebut. Pengejaran Levon pun terhenti tatkala dia menabrak sebuah mobil polisi. Namun naas bagi Levon karena kedua polisi ini ternyata adalah antek mafia Rusia. Saat itu juga Levon hendak dibawa menuju Simon. Namun tak mudah karena Levon melakukan perlawanan yang tanpa sengaja dia menembak sopirnya, sehingga kecelakaan pun terjadi. Perkelahian pun kembali terjadi, namun dengan mudah Levon menghabisi keduanya dan menenggelamkan mereka bersama mobilnya. Kabar kematian Danya dan Vanko pun sampai ke telinga ayahnya, yang membuat masalah ini menjadi lebih bersifat pribadi bagi Simon. Maka dia pun saat itu juga menghubungi markas besar meminta bantuan saudaranya bernama Yuri untuk membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisi kedua anaknya. Tahu bahwa Dimi lah sumber masalahnya, maka Yuri mengirimkan 2 panglima tempurnya, yang sebut saja dia Karp dan Victor, untuk mengawal Simon menemui Dimi guna mencari siapa Levon sebenarnya. Dimi sendiri saat ini berada di sebuah klub malam memanggil Viper dan Artemis ke hadapannya, meledakkan amarahnya gara-gara Viper dan Artemis yang tak becus mengurus Jenny sampai-sampai membuat Dimi mengalami kerugian. Maka malam itu juga Dimi memerintahkan Viper dan Artemis untuk menghabisi Jenny. Tepat saat Viper dan Artemis pergi, saat itulah Simon datang dengan 2 pengawal barunya. Champagne? Saat itu Simon pun mengabarkan kematian kedua anaknya dan memperlihatkan foto pelakunya, yang membuat Dimi terkejut bahwa pelakunya adalah orang yang baru saja berbisnis dengannya. Berbekal dengan foto ID palsu Levon yang dia dapatkan dari Dimi, dengan mudah Simon mengetahui siapa identitas Levon yang sebenarnya. Berikut pula dengan orang-orang terdekatnya, dan Rothlah orang pertama yang menjadi incarannya. Tak lama kemudian Levon mendapatkan kabar dari sekolah anaknya bahwa Dr. Roth tak kunjung menjemput Mary.
Sadar ada yang tak beres, saat itu juga Levon pun menjemput anaknya. Namun betapa terkejut Levon saat melihat rumah Dr. Roth sudah berselimutkan api. Namun untungnya Levon sempat menyelamatkannya, dan penyelamatan ini sedikitnya membuat Roth sedikit melunak pada Levon. Sadar jika identitasnya telah diketahui oleh mafia Rusia, yang tentunya akan sangat membahayakan anaknya, maka Levon memutuskan untuk menitipkan anaknya pada Gani. Dengan kondisi penglihatannya saat ini, tak banyak yang bisa Gani lakukan untuk sahabatnya, hanya bisa menjaga Mary bersama istrinya. Namun Gani rupanya masih menyimpan semua senjatanya, yang bagi Levon senjata-senjata ini sudah lebih dari cukup untuk membekali dirinya. Di sore itu Levon pun berpamitan dengan anaknya dan berjanji bahwa dia akan kembali. Malam pun kembali tiba, yang tepat saat itu Viper dan Artemis hendak menjalankan perintah Dimi untuk membunuh Jenny. Namun di perjalanan Jenny memberontak dan berhasil melarikan diri. Melihat ada mobil polisi di hadapannya sontak saja, Jenny meminta pertolongannya, namun sayang Jenny datang pada polisi yang salah. Dan saat Jenny nyari saja dihabisinya, entah beruntung atau sial, tiba-tiba saja si Dontol kembali menghubungi Viper di mana dia masih merasa penasaran. Pada Jenny menyuruh Viper mengantar Jenny padanya untuk melampiaskan nafsunya yang tertunda. Dan di waktu yang sama, Levon tiba di klub malam, di mana Dimi berada. Dengan mudah pula dia menghabisi pengawal Dimi satu persatu. Saat Dimi ada di genggamannya tak buang waktu, Levon pun bertanya di mana Jenny berada. Merasa terancam, Dimi pun bersedia mengantar Levon ke tempat di mana Jenny berada, yang saat ini hendak di-unboxing oleh si Dontol, yang setelah mendapatkan di mana lokasinya tanpa pikir panjang, Levon pun menghabisi Dimi saat itu juga. Dan saat si Dontol hendak menyakiti Jenny, tepat saat itu, pulalah Levon memperlihatkan kedatangannya. Namun kedatangan Levon di tempat tersebut ternyata sudah masuk dalam rencana Simon, yang lantas dia memerintahkan Dutch untuk membawa pasukan geng motornya guna memeriahkan suasana di tempat itu. Namun, satu persatu pasukan Levon habisi, sampai akhirnya dia berhadapan dengan Dutch. Namun tanpa kesulitan Levon menghabisinya, Levon pun melanjutkan amukannya, sampai akhirnya dia menemukan ruangan di mana Jenny berada, dan naas bagi si Dontol, karena dia harus tewas sebelum nafsunya terlampiaskan. Perkelahian pun berlanjut dengan Levon yang menghajar Viper habis-habisan, sementara Artemis harus tewas dengan kuncian kaki dari Jenny. Meski sedikit terlambat, Simon dan dua pengawalnya pun datang di tempat yang sama. Ditambah dengan kedatangan oknum polisi yang bermaksud untuk membantunya, namun Karp dan Victor mengira bahwa mereka adalah polisi sungguhan, sehingga justru inilah yang terjadi. Selanjutnya, sementara Levon berhasil membebaskan Jenny dan pelariannya dihadang oleh Karp dan Victor. Namun pengalaman Levon sebagai mantan marinir tak bisa menipu, karena dengan mudah Levon menghabisi keduanya. Dengan sebuah motor, Levon pun membawa Jenny pergi dari mimpi buruknya. Sementara Simon hanya bisa melihatnya dari kejauhan, yang lantas dia menghubungi Yuri kembali untuk meminta bantuannya. Namun kali ini berbeda karena Yuri justru meminta Simon untuk melupakan dendam pribadinya demi menjaga keutuhan kelompoknya. Yuri berkata bahwa iblis seperti Levon akan sulit untuk ditaklukkan. Terlebih lagi karena Levon sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, Yuri yakin bahwa Levon takkan mengacau kembali. Mendengar hal tersebut, Simon hanya bisa berteriak menyimpan semua dendamnya. Dan di penghujung film, Jenny kembali dengan selamat ke pelukan orang tuanya. Levon memenuhi semua janjinya pada Joe. Dan setelah semua berakhir, Levon pun menuju rumah Gani untuk menjemput anaknya. Dan film pun selesai